Halo semuanya, selamat datang di siniar perdana kita, siniar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan tentunya bersama saya Uning Andriani Wilujeng Sari dan saya Nafisa Tulisina. Dan kita akan membahas sedikit, mengobrol-ngobrol santai terkait program studi kita. Dan kita juga memiliki tema, yaitu masa kini dan masa depan prodi PBSI. Nah, teman-teman, di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan, tantangan, dan prospek kelulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk ke depan. Dan pastinya kita nggak hanya berdua, kita ditemani oleh narasumber hebat kita, Yaitu Bapak Misda Norman Antono SSMPD. Beliau juga selaku koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Sehat ya Mbak Nisrina? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan bahagia diajak siniar perdana ya, ini siniar perdana ya. Siniar perdana. Luar biasa. Tadi dari rumah atau langsung ke Tadi sini? saya pagi ada jam mengajar. Ya, terus kemudian siniar ini ya dari tadi pagi mengajar, kemudian tadi diajak siniar ya, oke saya datang ke siniar. Walaupun cuaca lagi nggak Iya benar. Iya. Lagi hujan ya di Madura, hujan ya, semoga di lokasi teman-teman semuanya di sana tetap ini ya, jaga kesehatan ya teman-teman semuanya ya. Jadi di sini kita udah menyediakan beberapa pembahasan Bapak, dan itu diambil dari pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa maupun mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mengetahui tentang PBSI sendiri. Mungkin langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu kan tentunya di prodi PBSI sendiri kan memiliki visi dan misi. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa visi dan misi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, sebelumnya saya boleh izin menyapa dulu semua yang melihat video ini ya. Perkenalkan, saya Misda Norman Antono ya, koordinator program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Dan kebetulan Bapak Miskan ini juga salah satu dosen pengampu mata kuliah di kelas kita. Saya tidak galak kan? Semoga ketawanya tidak maksa ya. Semoga ketawanya tidak maksa. Semoga nilainya juga. Amin. Ayo amin. Kita namanya masih berdoa kan ya? Iya. Oke, terima kasih ya sudah diundang di siniar kali ini. Ini luar biasa sekali untuk mengenalkan prodi kita ya. Karena kita semuanya kan tergabung di prodi yang sama kan, Sivitas Akademika PBSI FKIP-UTM. Jadi kalau berbicara tentang visi dan juga misi, memang prodi PBSI FKIP-UTM ini memiliki visi dan misi yang berupa turunan dari visi misi universitas, fakultas, dan baru ke prodi. Sehingga karena kita bagian dari keluarga besar Universitas Trunajaya Madura, maka kita memiliki visi yang sama dengan rumah kita bernaung di Universitas Trunajaya Madura. Nah, visi di prodi PBSI ini pada tahun 2030, goalnya itu pada tahun 2030 sebenarnya, ini menjadi program studi yang unggul di bidang riset pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kita di tahun 2030 berharap bahwa walaupun sekarang akreditasi kita sudah unggul ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah unggul. Jadi kita di tahun 2030 ingin memastikan diri bahwa kita benar-benar siap dan bisa mengimplementasikan dengan paripurna kata unggul itu seperti apa di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tentu kalau sudah visinya demikian, maka misi-misi yang kita laksanakan untuk penyelenggaraan pendidikan di prodi PBSI FKIP-UTM itu mengarah pada visi-visi tersebut. Gitu. Jadi kita punya beberapa misi ya, mungkin kalau dijabarkan di siniar ini bisa sampai durasinya bisa sampai 1 jam 2 jam gitu. Sehingga mungkin diringkas saja gambarannya seperti itu. Baik, Bapak kan sebagai koordinator program studi juga. Nah, ini seperti apa sih Bapak peningkatan mahasiswa PBSI dari tahun 2004 sampai dengan 2005 ini? Apakah ada peningkatan atau? Ini peningkatan jumlah mahasiswa? Peningkatan prestasi. prestasi. Oke, kalau kita lihat dari animo calon mahasiswa, alhamdulillah di tahun 2024 dan 2025 itu trennya naik ya. Alhamdulillah trennya meningkat begitu, karena prodi PBSI yang bernaung di bawah perguruan tinggi negeri, PBSI FKIP-UTM ini yang bernaung di bawah perguruan tinggi negeri,
kita punya beberapa jalur seleksi kan. Yang pertama kan kemarin yang baru saja dilakukan ini ada seleksi UTBK, tapi sebelumnya memang sudah ada seleksi berbasis prestasi dan hampir semua jalur itu kita membuka kuota untuk calon mahasiswa. Sehingga kalau secara kuantitas, alhamdulillah dari peningkatan tahun 2024 ke tahun 2025 animonya cukup tinggi begitu ya. Apalagi banyak sekali kegiatan-kegiatan prodi yang mengarah ya pada peningkatan animo calon mahasiswa begitu. Jadi ada kegiatan penelitian dan sebagainya. Dan terkait dengan mahasiswa berprestasi, alhamdulillah tahun 2025 ini ada mahasiswa kita yang mendapat prestasi tingkat internasional dan juga beberapa di tingkat nasional. Karena memang di tahun 2025 ini kan belum usai ya, ini masih belum sampai pertengahan tahun, sehingga kalau secara kuantitas jumlah prestasi yang kita dapatkan memang masih banyak di tahun 2024 karena jumlahnya sudah selesai 1 tahun. Nah, semoga kita tunggu sampai Desember 2025 ini akan banyak lagi prestasi-prestasi yang dimunculkan oleh mahasiswa-mahasiswa di prodi PBSI FKIP UTM. Itu. Nah, tentunya banyak sekali peningkatan ya Bapak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang peningkatan prestasi nih Pak, apa saja kegiatan atau organisasi kemahasiswaan yang mendukung perkembangan bakat dan minat mahasiswa itu di naungan program studi PBSI? Oke. Sebenarnya mahasiswa di prodi kita itu kan banyak sekali bergabung di UKM-UKM baik tingkat universitas, fakultas, dan di prodi sendiri kita punya yang namanya komunitas. Sebenarnya hampir sama dengan UKM, hanya saja skupnya lebih spesifik ya kan. Kalau saya katakan lebih kecil kan misalnya bagaimana gitu ya, karena jumlahnya pasti memang tidak sebanyak UKM yang ada di universitas ataupun fakultas. Sehingga mungkin saya katakan bahwa komunitas peminatan ya kan, komunitas-komunitas yang ada di prodi memang sifatnya lebih spesifik. Jadi kalau di universitas kita ada berbagai UKM ya, mulai seperti paduan suara misalnya, kemudian bela diri dan sebagainya. Nah, prodi ini mencoba untuk memberikan fasilitasi bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya selain di bidang akademik, juga ada bidang non akademik. Nah, non akademiknya kita punya 4 komunitas yang menunjang, tapi juga tidak jauh dari profil lulusan, ya kan? Profil lulusan prodi kita. Sehingga 4 komunitas itu ada komunitas topan itu yang untuk olahraga nih, ya kan? Jadi jangan kuliah terus, harus olahraga juga, jaga fisiknya kan? Karena kalau belajar fisiknya tidak bagus ini kan juga susah kan maksudnya. Nah, kita punya komunitas yang namanya topan, ya itu biasanya dinaungi oleh teman-teman mahasiswa yang hobi olahraga nih. Ada futsal misalnya, volley, bulu tangkis begitu ya, kita ada di komunitas topan. Kemudian ada komunitas tari namanya Trabulan. Nah, Trabulan itu kalau di Madura, karena saya pendatang ya, tapi kalau Trabulan saya paham lah ya, itu namanya Padang Bulan itu sinar bulan lah intinya seperti itu. Sehingga komunitas tari ya banyak diminati nih sama mahasiswi terutama ya, yang memang punya, tidak hanya mahasiswi sebenarnya, ada juga mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa putra ini yang bergabung di dalam Trabulan ini, karena tari ini kan sebenarnya maknanya luas ya kan, bisa dimaknai luas gitu. Nah, ini juga mendukung mata kuliah yang ada di prodi terkait dengan peminatannya itu. Kemudian ada komunitas akar. Nah, komunitas akar ini namanya sudah ini ya, estetik ya. Namanya ada unsur estetikanya. Karena komunitas akar ini memang komunitas di bidang seni drama ya, seni drama. Walaupun tari dan musik juga masuk di situ. Ini ada seni drama, komunitas teater sebenarnya, komunitas teater akar begitu. Dan teman-teman di akar ini, mahasiswa ini aktif sekali membuat kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak penonton, karena ada pagelaran begitu kan, ada tampilan gitu dalam satu paket, dan biasanya ini selalu ditunggu setiap tahunnya, karena di komunitas akar ini pasti ada pementasan awal tahun, ada pementasan akhir tahun, dan ini sering ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa baik dari prodi ataupun dari luar prodi. Ini luar biasa. Kemudian yang terakhir itu ada komunitas karsa. Nah, komunitas karsa ini kan katanya kalau olahraga ya kan, kalau kita ada olah karsa. Nah, olah karsa itu kan intuisi gitu ya. Jadi komunitas karsa ini melatih banyak sekali mahasiswa yang bergabung di dalamnya itu untuk lebih peka dalam
menulis ya, menyampaikan gagasan, ide, pikiran dan sebagainya melalui tulisan. Sehingga komunitas ini menjembatani adik-adik, teman-teman mahasiswa semua untuk meningkatkan kemampuan dalam bernalar melalui produk tulisan itu tadi. Jadi kita punya 4 kalau di dalam prodi sendiri. Tapi kalau di adik-adik yang calon mahasiswa nih mau bergabung dengan kita di sini kan, banyak sekali UKM-UKM yang lain yang mungkin ada di universitas ataupun di fakultas yang bisa adik-adik atau teman-teman mahasiswa ini jadikan sebagai ajang penyaluran minat dan bakat. Iya, seperti itu. Banyak sekali ya. Banyak, Itu alhamdulillah. yang menarik. Iya. Bagi calon mahasiswa baru nanti Silahkan join. Silakan bergabung dengan kami wajah di promosi. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, berapakah tenaga pekerja dalam program studi pendidikan bahasa dan sastranya? Mungkin tenaga pengajar kali ya. Iya. Iya. Tenaga pengajar di PBSI sekarang jumlahnya ada 24 dosen. Ya, 24 dosen banyak ya? Banyak ya, karena mahasiswanya banyak, alhamdulillah mahasiswanya banyak. Sehingga jangan ragu kalau bergabung dengan PBSI UTM gitu ya. 24 dosen itu yang aktif 20 orang, sementara yang 4 sekarang sedang melaksanakan studi lanjut atau sedang kuliah lagi, sehingga dikatakan tidak aktif sementara begitu selama beliau studi lanjut. Sehingga sekarang yang aktifnya ada 20 dosen ya, dengan kualifikasi minimal magister yang sekarang sedang beranjak untuk segera untuk doktoral, dan juga beberapa doktor ya yang menggawangi prodi PBSI FKP UTM. Ngomong-ngomong soal tadi tenaga pekerja Bapak, bagaimana sih prodi PBSI sendiri mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran di era digital ini? Karena kan di era sekarang kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang masih sering menggunakan AI seperti itu Bapak. Betul. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Oke, sebenarnya digitalisasi itu kan sesuatu yang keniscayaan ya, tidak bisa kita hindari kan seperti itu ya. Kita memang sekarang sedang mengarah ke sana semua nih. Sehingga kalau meminta mahasiswa untuk tidak menggunakan AI itu sepertinya sulit, begitu kan? Sehingga yang bisa prodi lakukan sekarang adalah ikut menyelami bagaimana kondisi kehidupan mahasiswa sekarang seperti apa. Jadi kalau mahasiswa bisa menggunakan AI, maka dosennya juga harus lebih pandai menggunakan AI begitu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya kepada saya, bagaimana sih prodi menyiapkan ini, yang kali pertama memang dilakukan bukan dari mahasiswanya dulu, tapi dari SDM pengajarnya dulu. Di pengajarnya ini benar-benar disiapkan, ya kan, dilatih, ada beberapa pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pengajar atau upgrading, ya istilahnya kan upgrading ya, jadi peningkatan lah. Yang awalnya mungkin di masa kami dulu waktu kuliah itu tidak ada AI gitu kan, tidak ada AI, maka sekarang kita harus belajar tentang AI. Iya, kita harus belajar tentang AI, kalau tidak kan ketinggalan sama kalian kan. Iya, kalian tiba-tiba sudah mengerjakan, oh ternyata AI semua. Nah ini ketahuan nih, dosennya harus tahu punya skill itu gitu. Sehingga di era digital yang sangat masif seperti ini ya, penting bagi kami untuk ikut belajar lagi, karena sejatinya perkuliahan itu kan tidak hanya sekadar transformasi ilmu sekarang ya kan, dari dosen ke mahasiswa tidak, tapi juga ada sharing pemikiran atau berbagi pikiran gitu ya, betul, karena kadang mahasiswa itu kan punya dimensi yang berbeda gitu kan, saya dosen itu tidak bisa memaksakan dimensinya sendiri begitu kan, sehingga harus masuk ke situ untuk melihat mahasiswanya itu seperti apa, betul, berkembang. Kalau tidak, kami yang ketinggalan, ya kan, kami yang ketinggalan begitu. Tapi kalau untuk mahasiswa ya, alhamdulillah di prodi PBS ini sangat luas itu tidak saklek, walaupun kita semacam saya sampaikan bahwa di prodi PBS misalnya tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan misalnya dan sebagainya begitu kan, kesannya kan saklek sekali ya. Tapi sebenarnya itu semua bisa diatasi begitu, bisa diatasi dengan pemanfaatan platform-platform digital seperti misalnya sekarang tidak diwajibkan lagi misalnya teman-teman di sini harus bawa KBBI yang sebesar begini. Kenapa? Karena dari KBBI sendiri pun juga sudah menyiapkan platform digital, sehingga di prodi memfasilitasi untuk itu. Bahkan buku-buku sekarang pun juga demikian. Kalau daripada membeli buku yang bajakan kan,
lebih baik membeli buku PDF tapi memang asli tuh, ya kan, asli kita beli sehingga kita tidak hanya dapat ilmunya tapi juga dapat barokahnya. Yes, gitu kan, itu. Lalu seperti apa Pak perkuliahan pada mata kuliah yang diajarkan di program studi pendidikan bahasa Indonesia? Oke, kalau seperti apa variatif ya kan, karena setiap dosen itu kan punya karakteristik masing-masing ya, punya cara masing-masing. Ada dosen kami yang sukanya itu kuliahnya outdoor misalnya. Kenapa? Karena ya ini sangat menunjang perkuliahannya. Misalnya penulisan kreatif kan tidak mungkin kita berada di dalam kelas terus-menerus kan, ya kan? Misalnya terkungkung di pikiran kita di dalam kelas kan tidak, maka diajaklah ke taman misalnya, lihat pemandangan di situ, siapa tahu punya punya Ide gambaran baru. ya kan, ide baru gitu kan. Termasuk misalnya kalau ada teman-teman di sini kan, Mbak Jeng sama Mbak Desina ikut kelas saya juga kan. Iya, Nah ini lingkungan karena mata kuliah dasar ya kan, maka tidak saya bawa keluar. Kenapa? Karena dasarnya memang harus tahu nih teorinya dulu, baru nanti praktiknya bolehlah keluar ke outing kelas gimana. Nah kalau perkuliahan secara umum ya di PBS ini kan kita ada beberapa jenis mata kuliah, ya kan, berdasarkan sifatnya nih. Ada mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan pendukung, ada mata kuliah peminatan gitu ya, yang masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda, ya kan. Kalau mata kuliah wajib ini memang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa, ya kan, baik dari semester 1 sampai semester akhir ini wajib nih, ya kan. Misalnya ada mata kuliah yang mungkin teman-teman di sini masa sih di bahasa Indonesia ada, ternyata ada semacam mata kuliah bahasa Inggris misalnya. Kan kita kan labelnya Bahasa iya sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi kalau ada mata kuliah bahasa Inggris, nah karena bahasa Inggrisnya adalah sifatnya wajib, gitu kan, sifatnya wajib sehingga tetap kita masukkan sebagai salah satu mata kuliah. Dan ini sudah menjadi amanat dari undang-undang. Semua mahasiswa apapun prodinya itu wajib mendapatkan mata kuliah itu. Kemudian mata kuliah agama misalnya, nah itu juga wajib tuh, agama juga wajib. Jadi teman-teman yang ada di sini jangan khawatir, ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya juga harus dapat. Ilmu akhiratnya juga harus dapat. Itu ada mata kuliah agama. Itu mata kuliah wajib, dan ada mata kuliah wajib yang sifatnya universitas, fakultas ataupun prodi. Ya, jadi ada mata kuliah yang diwajibkan oleh universitas tadi yang saya sebutkan kan, seperti bahasa Inggris, agama, kemudian ada mata kuliah kewarganegaraan misalnya, supaya kita jadi warga negara yang baik kan. Iya. Jadi ada mata kuliah kewarganegaraan. Kemudian ada mata kuliah wajib fakultas. Nah, karena fakultas kita bernaung di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka kebanyakan mata kuliah wajib fakultas itu mengarah ke Pembelajaran. ke pendidikan, ya, ke pendidikan seperti mata kuliah filsafat pendidikan, kemudian mata kuliah sosiologi, antropologi pendidikan dan sebagainya, itu masuk ke dalam paket mata kuliah wajib fakultas. Sementara kalau mata kuliah wajib prodi, nah ini sudah mengarah ke keprodian kita. Ya. Ada bahasa, ada sastra, kemudian ada pembelajaran, pasti ya, pembelajaran bahasa dan sastra, ya kan, misalnya telah kurikulum bahasa Indonesia, strategi pembelajaran bahasa Indonesia, itu kan masuk ke dalam mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra. Kemudian kalau mata kuliah bahasa kan ada linguistik ya, ada fonologi. Teman-teman sudah merasakan kan? Sudah. Seru ya. Seru banget ya. Alhamdulillah. Jadi ada mata kuliah gitu kan. Kemudian ada mata kuliah sastra ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini sifatnya namanya pilihan, boleh diambil, boleh tidak, ya kan? Misalnya kita menyajikan mata kuliah bahasa Sanskerta tuh, ya kan? Ada mata kuliah bahasa Sanskerta. Kemudian ada mata kuliah bahasa asing lainnya, ada bahasa Belanda, bahasa Arab, ya kan, yang intinya adalah bahasa-bahasa yang beberapa kosakata mereka diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita coba fasilitasi ke dalam mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa itu boleh memilih atau tidak memilih, asalkan SKS-nya cukup, kan begitu ya. Kemudian ada mata kuliah peminatan. Nah, peminatan ini yang seru nih. Setiap semester 6, mau semester 6 ya, dari semester 5 ke semester 6 heboh nih mata kuliah peminatan, ya kan? Kenapa? Karena di mata kuliah peminatan ini semacam kalau di SMA, adik-adik atau teman-teman yang mungkin menonton ini kan ada penjurusan ya, ada IPA atau IPS, bahasa, gitu kan ya, ada seperti itu. Nah di prodi PBS juga sama, ini ada peminatan. Nah peminatannya ada 5, ada peminatan bahasa, ada peminatan
sastra, ada peminatan pembelajaran, ada peminatan BIPA. BIPA ini bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi cara mengajar orang asing itu seperti apa? Mereka kan ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, cara kita mengajar orang asing itu seperti apa itu diajarkan di peminatan BIPA. Kemudian yang terakhir ini yang menjadi ciri khas prodi kita juga, ini namanya peminatan kemaduraan. Nah, peminatan kemaduraan ini keren loh, karena mungkin ya, coba dicek lagi nanti ya. Mungkin di semua universitas yang menyelenggarakan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu tidak ada peminatan kemaduraan. Ya mungkin, ya coba dicek lagi. Kan banyak juga universitas di Madura ya. Coba apakah dalam bentuk peminatan atau mata kuliah jenis yang lain. Nah kalau di PBSMK UTM ini diberikan mata kuliah peminatan bahasa Madura. Harapannya apa? Karena nantinya teman-teman yang lulusan kita ini bisa menjadi pengajar bahasa Madura, ya kan? Karena sekarang kan memang belum ada nih S1 bahasa Madura di seluruh Indonesia kan belum ada, ya kan? Sehingga diambilkanlah dari ini berdasarkan masukan dari pengguna lulusan kita, ya kan? Sehingga muncul mata kuliah peminatan kemaduraan dan ini keren ya, keren karena tidak hanya mahasiswa dari Madura yang bisa mengambil, tapi semua mahasiswa yang memiliki minat ketertarikan terhadap pengembangan bahasa Madura itu boleh mengambil peminatan bahasa Madura. Nah, keren kan ya? Syukurlah. Itu jadi sekilas seperti itu. Tapi terkait dengan pembelajaran, yaitu tadi kami di PBS ini masih didominasi oleh dosen-dosen yang muda, begitu ya. Sehingga untuk memahami karakteristik belajar mahasiswa itu mungkin lebih relevan lah, lebih relevan ya kan, karena gapnya mungkin tidak terlalu jauh banget gitu ya, walaupun sudah jauh tapi tidak terlalu jauh banget gitu, sehingga mungkin pembelajaran tidak melulu belajar di dalam kelas mendengarkan ceramah, tidak, tapi ada beberapa permainan atau mungkin guyonan-guyonan yang tetap konteksnya akademik gitu ya, konteksnya akademik tapi menyesuaikan nih, bisa berterima oleh mahasiswa. Nah itu yang kita selama ini selenggarakan supaya apa sih, ilmunya tuh masuknya itu enak gitu, ya tidak sepaneng kan ya, kuliahnya tidak sepaneng ya, betul, gampang diterima. Betul, pengennya seperti itu. Tapi kalau pengen tahu lebih dalam, ya silakan bergabung dengan kami. Promosi lagi. Bapak, keterampilan apa saja yang perlu ditekankan dalam perkuliahan di Prodi PPSI agar mahasiswanya itu siap untuk terjun ke dunia kerja? Oke. Kalau ditanya terkait dengan keterampilan, karena label kita di sini adalah pendidikan ya, maka yang diutamakan adalah keterampilan pedagogis. Pedagogis itu adalah cara mengajar, ya kan? Jadi materi-materi yang disampaikan itu yang mengarah kepada peningkatan kemampuan pedagogisnya, ya kan? Tapi selebihnya dari itu banyak sekali keterampilan yang ditingkatkan, tidak hanya itu ya, ada aspek sosial, kemudian ada aspek-aspek yang lain. Nah, karena di Prodi PBS ini kan ada 5 profil lulusan. Jadi kalau mau kuliah di sini, lulus pertanyaan mau jadi apa selain jadi guru gitu kan, banyak ternyata diarahkan untuk menjadi seorang peneliti bahasa di bidang bahasa dan sastra, ya kan. Biasanya nanti kalau kerjanya ada di Balai Bahasa misalnya atau di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN gitu ya, meneliti tentang bahasa yang punah atau bahasa yang baru muncul. Kemarin kan yang lagi ramai itu kan bahasa Jakarta Selatan tuh, yang campuran itu kan. Nah kita teliti tuh di situ. Ini kan sebagai fenomena baru pemunculan bahasa, ya kan? Kita teliti di situ. Sehingga lulusan dari PBSI itu tidak hanya jadi guru nantinya, tapi bisa jadi peneliti. Nah ketika menjadi peneliti itulah keterampilan yang harus ditingkatkan apa ya? Terkait dengan keterampilan menelitinya, ya kan? Untuk menerapkan metode penelitiannya dan sebagainya itu kita push di situ. Kemudian bisa menjadi seorang, kalau yang utama tetap pengajar ya, pengajar bahasa Indonesia ya, kemampuan pedagogisnya, peneliti. Kemudian yang ketiga wirausaha di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah berarti yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan berwirausahanya, karena wirausaha itu kan membuat lapangan kerja kan. Nah, sehingga aspek-aspek apa saja yang harus disiapkan, sehingga ada mata kuliah di kita itu yang mengarah pada bentuk wirausaha itu, semacam mata kuliah penyuntingan misalnya atau penerjemahan. Jadi mereka bisa, kalaupun nanti tidak memilih untuk tidak mengajar, tidak meneliti, bisa menjadi wirausaha di bidang bahasa dan sastra, menerjemahkan novel dari bahasa asing kan masuk ke bahasa Indonesia, kemudian diperjualbelikan dan sebagainya. Itu kita fasilitasi dengan mata kuliah yang relevan. Dia ada itu. Kemudian
yang keempat ada pengajar bahasa Madura. Tadi yang saya sampaikan kan. Nah, itu juga menjadi salah satu profil lulusan kita. Ya kan? Karena walaupun sebenarnya bahasa Indonesia ketika guru mengajar di sekolah itu jamnya sudah full ya kan. Tapi karena tidak ada nih yang kompeten dalam mengajar bahasa Madura, ya kan, sehingga teman-teman yang lulus dari prodi PBS FKP UTM yang terutama mengambil peminatan bahasa Madura ini dimungkinkan punya kemampuan yang lebih dibandingkan dengan guru-guru bahasa Indonesia yang lain karena dibekali dengan kemampuan untuk mengajar bahasa Madura. Iya, kalau kita lihat core-nya kan sebenarnya sama kan, bahasa juga kan, hanya saja memang objeknya yang berbeda, ya kan, sehingga kita berikan juga. Kemudian yang terakhir menjadi tutor BIPA. Nah, iya, tutor BIPA apalagi sekarang di UTM ini banyak sekali mahasiswa asing, ya kan, mahasiswa asing dan dari beberapa negara ya. Dan ini di tahun 2025 ini pun juga sudah masuk lagi nih pendaftar baru mahasiswa asing kan. Iya, kuotanya kan 70 orang mahasiswa asing nih kan, banyak sekali kan. Sehingga peluangnya luar biasa. Dan itu tidak hanya di UTM ya, nanti teman-teman mungkin ketika sudah lulus ingin menjadi tutor BIPA ya, entah menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi ekspatriat, misalnya orang-orang asing yang memang datang ke Indonesia tujuannya untuk bekerja dan sebagainya, itu bisa, sehingga bisa mendapatkan income ya atau penghasilan dari selain mengajar, misalnya bisa menjadi tutor BIPA. Dan kita sudah menyiapkan berbagai mata kuliahnya untuk menunjang peningkatan potensi itu. Lalu selain menjadi guru gitu Bapak, peluang kerja apa saja untuk kedepannya? Karena kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang di tengah jalan itu punya pikiran untuk menjadi seorang pilot seperti itu Bapak. Lalu kira-kira berapa persen untuk mahasiswa itu bisa menggapai cita-citanya tersebut? Oke, kalau kita berbicara cita-cita itu kan memang ini ya, subjektif ya, karena dari masing-masing kan kadang punya pikirannya luas, berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau memang sudah masuk ke satu jurusan, saya pikir semua apapun prodinya gitu ya, memang mengarahkan agar lebih spesifik sih sebenarnya dengan profil lulusan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Karena kan tidak mungkin nih tiba-tiba kuliah bahasa Indonesia cita-citanya jadi dokter kan juga bahaya juga kan ya. Masa kita mau menjahit pasien dengan kata-kata kan tidak mungkin juga kan. Nah itu, sehingga tidak mungkin kalau sampai ke sana. Mungkin yang lebih relevan saja, ada beberapa prodi yang masih relevan dengan prodi PBSI, misalnya nih menjadi pewara, ya kan, pewara itu MC nih, MC atau kalau Master of Ceremony ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan pewara gitu ya, menjadi pewara itu walaupun tidak di dalam profil lulusan kita, ya kan, tapi itu diberikan kompetensi itu, sehingga teman-teman ketika lulus dari prodi PBSI ini tidak ingin ngajar nih, tidak ingin jadi peneliti, intinya tidak ingin bekerja di bidang bahasa dan sastra misalnya, bahasa dan sastra, tapi ingin menjadi MC nikahan boleh. Kenapa? Karena kita sudah bekali dengan mata kuliah terkait dengan peminatan itu. Tapi kalau untuk menjadi pilot, ya kita memang belum ada ya. Tapi kalau untuk membuat cerpen tentang seorang pilot, nah kita bisa ya. Membuat bagaimana sih menceritakan kerja seorang pilot yang tiap hari ini harus melihat awan, gunung. Nah itu kita ceritakan sebagai sebuah cerita pendek, itu bisa, ya kan? Saya yakin teman-teman mahasiswa bisa. Kalau harus mengemudikan pesawat mungkin perlu keterampilan yang berbeda gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ingin bekerja di bidang yang umum, dalam artian yang mempersyaratkan mahasiswa sarjana, nah insya Allah prodi PBSI juga masih relevan. Misalnya bekerja pada bidang kehumasan atau hubungan masyarakat ya, menjadi HRD di perusahaan, itu juga dimungkinkan. Atau yang paling beberapa lulusan kami, kelulusan kita di sini itu menjadi teller bank nih, ya kan? Mungkin kan, ya kan, kalau menjadi teller ini kan memang hubungannya langsung dengan masyarakat kan, ya, dengan menyampaikan berbicara langsung dengan masyarakat, sehingga ada kompetensi itu, akan ada mata kuliah keterampilan berbicara juga. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin tidak masuk ke dalam profil lulusan kita, seperti pekerja seni misalnya. Kalau pekerja seni ini kan semacam kerjanya seperti petani begitu ya. Kalau pas panen ini banyak nih uangnya nih, tapi belum tentu bulan berikutnya kan panen gitu kan. Nah ini kita ajarkan cara mengaturnya seperti apa, karena ada manajemen seni juga, sehingga pekerja seni itu bukan pekerja yang punya uangnya pas ada
proyek saja begitu ya, tetapi setiap bulannya dia memiliki passive income yang sesuai. Jadi ada beberapa hal yang demikian seperti itu. Selain dari profil lulusan yang sudah disampaikan di awal. Jadi calon mahasiswa kan sudah harus tahu nih masuk ke prodi kita mau jadi apa kan sudah harus tahu. Jangan sampai salah jurusan. Ya. Seperti tadi ya, misalnya kalau mau masuk ke BSI pengennya jadi dokter ya. Ya mohon maaf gitu. Mohon maaf gitu. Mungkin itu ya. Iya. Baik, udah di pembahasan terakhir. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu bahwa di prodi PBS ini tidak ada seputar matematika? Karena banyak sekali calon-calon mahasiswa yang berpikiran untuk seperti di PBS ini nggak ada matematika ya kok gitu. Jadi Hanya belajar bahasa. ya Sebenarnya menguntungkan. Menguntungkannya apa? Karena itu mahasiswa banyak yang menganggap oke lah masuk bahasa Indonesia saja. Nah itu kan keuntungan ya. Akhirnya mahasiswa di PBSI jadi banyak nih. Ini mungkin dihadapi oleh banyak calon mahasiswa. Ini kan problematik dan dilematik ya. Ketika mau milih kuliah, aduh saya tuh nggak mau hitung-hitungan lagi. Bagi yang tidak suka hitung-hitungan. Padahal sebenarnya terkait dengan perhitungan matematis itu sebenarnya melekatkan dengan diri kita. Baik ketika Anda belajar bahasa pun juga sama. Bahkan kalau kita lihat nih trennya, ya kan, trennya nilai bahasa Indonesia dibandingkan dengan nilai mata pelajaran yang lain ketika ujian, saya pikir paling rendah itu adalah nilai bahasa Indonesia. Ya tidak? Iya. Karena coba Mbak Nisrina atau teman-teman mungkin yang ada di rumah pernah tidak les bahasa Indonesia? Mungkin pernahnya kan les matematika, les fisika, begitu kan, les kimia, bahasa Inggris misalnya. Nah pertanyaan saya adalah pernah tidak les bahasa Indonesia? Gitu. Nah kenapa tidak pernah? Karena anggapannya adalah ya bahasa Indonesia kan kita gunakan gitu. Tapi ternyata nilainya itu paling rendah dibandingkan nilai mata pelajaran yang lain. Di bahasa Indonesia kan bacaannya panjang gitu ya. Pertanyaannya ya sekian gitu ya. Padahal sekian itu menjadi kunci kan seperti itu. Nah sama halnya dengan pertanyaan tadi. Bagaimana sih kenapa masuk bahasa Indonesia ingin menghindari matematika? Matematika itu tidak bisa dihindarkan. Ya misalnya teman-teman mahasiswa di sini harus tahu nih sekarang tenggat waktunya untuk mengumumkan tugas sekian. Maka kalian harus memulainya di hari apa? Itu kan hitungan matematis semua kan. Toh juga di mata kuliah bahasa Indonesia itu ada namanya mata kuliah sintaksis. Sintaksis ini adalah matematikanya orang bahasa, ya kan? Matematikanya orang bahasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini ada rumus-rumusnya, ya kan? Misalnya menentukan subjek, predikat, objek itu tidak semata-mata seperti itu, gitu. Ada rumus-rumusnya. Ini bagaimana kalimat ini terkesan efektif, ternyata tidak efektif, karena di dalamnya tidak mengandung unsur minimal sebuah kalimat yang harus kita perhitungkan. Jadi tetap ada hitung-hitungannya walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tidak semacam integral yang begitu. Ya mungkin itu tidak ada, tetapi ilmu itu tetap kita pakai dengan dimensi yang berbeda. Itu tetap ada sebenarnya. Tapi ya saya pastikan sekali lagi memang tidak ada hitung-hitungan secara numerik atau kuantitatif, tetapi hitung-hitungannya perhitungan kita sebagai seorang ahli bahasa. Misalnya meneliti tentang kaidah kebahasaan, meneliti tentang persebaran bahasa, itu kan semuanya butuh matematis. Itu. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pembahasan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di mana kita akan membahas seputar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Semoga teman-teman tetap semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih semuanya.